Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putu Eka Suryaningsih dengan NIM 2022 01010009. Nah, saya berasal dari program studi bimbingan dan konseling Universitas PGRI Mahasiswa Indonesia. Nah, hari ini saya akan membawakan sebuah bimbingan karir di SMA Negeri 1 Mangungu. Untuk video selanjutnya bisa disimak berikutnya. Oh my god! Wow! Jadi sekarang lain lagi orangnya, tapi temanya sama. Karir, kita membahas tentang karir. Oke, seperti yang ada judul PPT di atas, kita membahas tentang karir lagi. Tadi sudah dibahas sebagai hasilnya, membahas tentang karir, sekarang sudah membahas tentang karir. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak Eka Suryaningsih dengan NIM 09. Untuk menjadi buku. Nah, sekarang Kak mau nanya nih, kalian lebih nyaman manggil Kak atau manggil Ibu nih, biar bisa diposisikan. Kak, sepakat ya manggil Kak ya? Pertama, kita akan bahas tentang karir. Ada yang tahu nggak karir itu apa? Di pikirannya kita mendengar karir itu seperti apa? Ada nggak? Proses. Perjalanan bercita-cita. Pencapaian. Apa lagi? Perjalanan profesional jangka panjang. Saat mencapai perjalanan profesional Mencapai suatu. Apa lagi? Oke. Perencanaan. Oke. Nah, kan pasti udah ada nih sesuatu yang menyebabkan pikiran kita mendengar kata karir kan gitu. Nah, sekarang apa sih itu karir? Karir adalah sebuah perjalanan profesional seseorang dalam mencapai tujuannya di dunia kerja, termasuk pengalaman, kualifikasi diri, prestasi, posisi yang ingin kalian ambil di dunia kerja. Nah, kemudian apakah kamu sudah memiliki gambaran untuk karir ke depannya? Sekarang kamu nanya nih, kira-kira habis lulus SMA nih, kalian ingin mengambil karir seperti apa? Tetap polisi. Polisi, apa lagi? Apa lagi? Apa? Apa yang keras? Apa lagi? Apa lagi? Dokter. Apa lagi? Polisi. Pasti malu. Perencanaan karir.
evaluasi diri, posisi, pembuatan rencana aksi yang realistis, dan untuk memajukan karir seseorang, untuk memajukan karir yang kalian minati, yang kalian inginkan. Nah, berikutnya ada mengapa harus membuat perencanaan karir. Ada yang tahu nih mengapa harus membuat perencanaan karir? Oke, Pak. Ada tujuan karir sudah jelas agar siap dalam mengambil keputusan agar tidak bingung dan ragu dalam memilih karir. Oke. Nah, yang dibilang temannya itu benar dan maksimal. Nah, alasan penting membuat perencanaan karir itu apa sih, Pak? Yaitu yang pertama, memberikan tujuan dan arahan yang jelas dalam karir. Kemudian membantu menentukan kebutuhan pendidikan, memperkuat kesiapan mengambil keputusan karir yang tepat, kemudian meningkatkan kesempatan untuk sukses, membantu mengatasi kebingungan dan ragu, dan lain-lain sebagainya. Slide. Nah, berikutnya ada lalu bagaimana sih Kak jika tidak membuat perencanaan karir? Nah, membuat perencanaan karir gimana? Anda bisa bantu jawab? Jika tidak, silakan. Mungkin kita bisa salah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, merasa berat dan terbebani dalam menjalani pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat kita. Dan yang ketiga, usaha yang kita lakukan akan terkonsekuensinya karena karir yang kita lakukan tidak sesuai. Oke, tepuk tangan. Nah, adapun yang masuk dalam kategori tersebut, yang pertama, ragu dalam memilih karir. Kedua, salah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, waktu dan usaha terbuang sia-sia jika karir yang kita mendapatkan karir yang tidak sesuai. Kemudian merasa tidak nyaman dan menyesali masa lalu. Terus merasa berat dan terbebani dalam menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai. Nah, maka dari itu nih, kalian penting merencanakan karir dari sekarang. Jangan pikirin ya dari sekarang apa sih yang mau kalian ambil nanti setelah lulus SMA. Apakah kalian mau kuliah, atau mau kerja, atau mau kursus juga boleh. Nah, kemudian setelah membahas tentang perencanaan karir, pengertian karir, sekarang kita membahas tentang tips dalam membuat perencanaan karir. Yang pertama ada evaluasi diri, kemudian tentukan prioritas, kemudian cari informasi, lalu konsultasi, tetap terbuka dan improve skill. Nah, biasanya untuk tips ini setiap orang mungkin berbeda-beda ya, nggak selalu berpanutan dengan yang di atas, tapi kita sekarang membahas tentang ini. Nah, yang pertama ada evaluasi diri, yaitu pemahaman kekuatan dan kelemahan yang kalian minati, yang kalian miliki, kemudian minat, bakat untuk mampu menentukan tujuan karir yang kalian inginkan. Nah, kemudian ada prioritas, tentukan prioritas. Kira-kira apa yang penting bagimu? Seperti mulai dari pendapatan, kesempatan untuk berkembang, work life, dan lain-lain sebagainya. Kemudian cari informasi, mulai dari apa yang kamu minati, pendidikan apa saja yang kamu harus tempuh, kemudian biaya pendidikan dan informasi pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada konsultasi. Nah, jika kalian masih ragu-ragu nih, rasa ragu dalam menentukan karir, kalian bisa berkonsultasi tentang karir yang ingin kalian capai pada guru BK, orang tua, dan orang yang sudah berpengalaman. Nah, kemudian ada tetap terbuka dan membatasi diri dalam perencanaan karir yang kalian buat. Lalu tetaplah terbuka dalam mencari
Nah, tingkatkan skill yang bisa menunjang karirmu suatu saat nanti sehingga kamu menjadi orang yang di atas rata-rata. Nah, sekarang kan udah sampai kesimpulan. Sekarang Kak mau nawarin sesuatu. Kalian mau main game nggak? Mau lah. Oke. Kita main. Pernah nggak dengar permainan jika maka? Pernah nggak? Ini nggak pernah ya dengar permainan jika maka? Jika maka ini permainan yang dimainkan oleh dua cewek cowok. Tapi misalnya nah jika maka misalnya yang cewek dapat bagian jika. Nah kalian yang cewek menuliskan sesuatu yang berawalan jika jika kamu menjauhiku, saya itu jika kamu menjauhiku, maka yang cowok yang mendapatkan tim maka dia akan menjawab maka aku akan mendekatimu, misalnya itu. Ngerti nggak? Jadi kalau masih ada pertanyaan, gimana? Ngerti nggak? Sekarang kan waktu 5 menit buat kalian tulis di kertas yang cewek awalannya jika, sedangkan yang cowok awalannya maka. Kata-katanya bebas, kalian tulis sendiri. Yang jelas awalannya yang cewek jika, yang cowok maka. Respect kan dia bisa orang makanya kan Makan tulisnya. Yang cowoknya maka. nanti saya Belum.
sẽ chìm. Soalnya waktunya. Dah. Sekarang kamu satu. Kan cewek tadi sekarang. Sekarang kamu duduk satu cewek. Yang cewek jangan sama laki. Yang pakai kacamata, udah nggak? Udah belum? Udah cepat. Cowoknya Surya, cowoknya Surya, cowoknya Surya. Cowoknya Surya. Oke. Nah sekarang berdiri bacain yang teman-temannya dengar. Nah, cowoknya. Cowoknya siapa? Surya. Yang Surya sendiri. Yang mana namanya Surya? Yang mana Surya? Oke. Jika aku tidak membawa payung, jawab. Maka aku akan pergi mencari. Coba yang kacamata sekarang tunjuk satu temennya yang cewek. Coba dia yang namanya dia silakan berdiri. Dia silakan cowoknya siapa? Cowoknya siapa? Selain Surya, Rizky. Rizky? Maka aku akan tidur. Oke, sekarang teman-temannya. Masih ingin mendengarkan temannya lagi nggak? Maka saya akan tahu bulan. Sekarang udah selesai nih membahas tentang semua tips perencanaan pengertian. Nah sekarang kita masuk ke akhir yaitu kesimpulan. Intinya belajar tentang karir itu sebuah investasi penting buat masa depan kita. Ini bukan cuma soal uang, tapi juga menunjukkan passion, pengembangan diri dan berkontribusi di dunia itu. Oke, sekian dari pemaparan Kak Eka.
kami mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah membantu dalam menyelesaikan tugas penyampaian informasi ini. Oke. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Kata-kata hari ini Pak Sujud yang sudah boleh pulang. Jangan lupa soto. Awali hidupmu dengan soto. Oke, sekian hari ini. Selanjutnya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.